Salam dalam kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh senang hari ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu di dalam rangkaian Sapaan Gembala GKI Kalideres. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Allah menolong kami agar kami mampu memahami segala sesuatunya dengan baik, dan kami juga didorong dan digerakkan untuk menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah pada kami semua, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, saya akan bacakannya untuk kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, ayat yang menjadi perenungan kita hari ini cukup singkat, padat, dan jelas. Pertanyaannya, kenapa Rasul Petrus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat saat itu? Rupanya saat itu Rasul Petrus melihat bahwa ada kecenderungan umat untuk khawatir dan gelisah. Kenapa mereka khawatir gitu ya? Kenapa mereka gelisah? Karena saat itu mereka sedang dalam masa-masa yang sulit. Saat itu orang-orang Kristen di bagian utara Asia kecil sedang mengalami penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Untuk itu surat ini gitu ya yang menjadi pembacaan kita hari ini harapannya mampu menguatkan, mampu menjadi nasihat yang baik bagi mereka. Nah, dalam bacaan kita hari ini Rasul Petrus mau mengingatkan kepada orang-orang Kristen saat itu untuk menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah, karena Dialah yang memiliki kehidupan kita. Bapak Ibu, kata segala dalam ayat ini artinya adalah segala sesuatu tanpa terkecuali gitu ya. Semua kekhawatiran kita yang sedang dirasakan gitu ya harus kita serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran diri sendiri, kekhawatiran keluarga, khawatir mengenai masa kini, mengenai masa yang akan datang, khawatir mengenai orang lain, dan ada begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Allah? Sebab kita ini cuma manusia biasa. Kita ini manusia yang sangat lemah dan terbatas. Maka kita harusnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Kita hanyalah ciptaan. Maka seharusnya ciptaan ini tunduk berserah pada yang mencipta kita. Dialah yang berdaulat, Dialah yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Maka kita mempercayakan seluruh hidup kita pada Allah, Sang Pemilik dan Pemelihara hidup kita. Sebab ketika kita khawatir, sebenarnya kita sedang tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Ketika kita menjadi sangat khawatir karena begitu banyak hal di tengah hidup kita, artinya kita meragukan Allah yang memiliki hidup ini. Kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan gitu ya. Kita ini milik Allah yang berkuasa, yang melampaui segala keterbatasan dan kekhawatiran kita sebagai manusia. Untuk itu, kalau kita khawatir, akhirnya kekhawatiran itu membutakan mata kita. Kita tidak sadar akan siapa kita, dan kita tidak sadar siapa pemilik kehidupan kita. Dengan demikian, melalui ayat ini, Rasul Petrus mengajak kita untuk belajar menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah dengan total dan bulat percaya sepenuhnya pada kuasa Allah, karena Allah lah yang memiliki kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih, kemudian ada yang bertanya, nah berarti kita nggak boleh dong khawatir. Bukannya khawatir itu manusiawi ya Bu? Nah saudaraku, khawatir adalah respons yang sangat manusiawi. Sah-sah saja sih kalau kita merasa khawatir, tapi jangan sampai kita larut dalam kekhawatiran. Kita membiarkan rasa khawatir kita menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, sampai-sampai kita enggan untuk melangkah maju. Dan akhirnya kita diam, terpuruk merenungi nasib kita. Belum apa-apa kita sudah khawatir duluan. Akhirnya apa? Akhirnya kita pun tidak bisa berkarya memuliakan Tuhan lewat hidup kita, karena kita sudah
fokus hanya pada kekhawatiran kita saja. Yesus dalam Lukas 12 ayat 25 mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Saudaraku yang terkasih, dari sini jelas sekali bahwa khawatir sama sekali tidak ada gunanya. Khawatir tidak menambahkan sehasta pada jalan hidup kita. Justru hidup dalam kekhawatiran adalah hal yang merugikan. Maka untuk apa sebenarnya kita khawatir? Saudaraku, saat ini mungkin kita sedang dalam kekhawatiran karena berbagai hal di tengah hidup. Kita khawatir mendapat kabar orang yang kita kasihi sakit gitu ya. Kita khawatir karena kita belum mendapatkan sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Kita khawatir kita nggak punya uang gitu ya untuk cukup membayar biaya pendidikan anak-anak, untuk biaya hidup mereka. Kita khawatir karena kita tidak sembuh juga dari sakit penyakit yang sudah kita derita. Kita khawatir karena masa depan yang tidak pasti. Dan ada begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran lainnya yang mungkin saat ini sedang kita alami. Pertanyaannya, apa dong yang harus saya lakukan ketika saya merasa khawatir karena hal-hal yang tadi? Yang pertama, berserah. Ketika merasa khawatir, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita ini hanyalah manusia yang lemah, maka kita menyerahkan segala hidup kita, segala kekhawatiran kita, segala masa depan kita kepada Tuhan sang pemilik hidup kita. Berserah artinya kita belajar mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita percaya 100% pada Allah. Berserah artinya kita belajar untuk yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dan terbaik untukku, sekalipun kadang-kadang kita masih sulit untuk melihat hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berusahalah. Kita nggak bisa hanya berserah kemudian kita diam saja gitu ya. Misalnya kita sakit kemudian kita bilang, kan aku udah berserah kepada Tuhan, maka aku nggak perlu dong berobat lagi. Nah, hal ini tentu sangatlah keliru. Dalam diri yang berserah sepenuhnya kepada Allah, kita diminta untuk juga berjuang dan berusaha bersama dengan Allah. Kalau kita percaya Allah menyembuhkan dan memulihkan kita, maka kita pun harus giat konsumsi obat secara teratur. Kita giat kontrol ke rumah sakit. Kita mengikuti apa yang dokter sampaikan kepada kita dan begitu banyak hal lainnya. Kalau kita percaya Allah akan mencukupkan dan menyediakan kebutuhan hidup kita, maka kita pun diundang untuk giat bekerja, giat berusaha, giat mencari kesempatan-kesempatan baik yang dapat menghasilkan uang. Sekecil apapun yang kita kerjakan, asal kita mau berusaha, maka Tuhan pasti akan berkati kita. Maka berserah harus diiringi dengan berusaha. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berdoa. Doa akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kekhawatiran itu datang. Doa menenangkan jiwa kita dan melahirkan kekuatan bagi kita untuk apa? Untuk melangkah maju, untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Doa juga menjadi wujud kita merendahkan diri di hadapan Tuhan serta berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Maka berdoalah terus, minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita mampu melangkah dalam keyakinan di tengah kekhawatiran kita dan kita mampu berjuang melewati segalanya bersama dengan Tuhan. Seperti lagu yang disampaikan dalam PKJ 302. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Tiada yang kurang jika kita ada di tangan Tuhan. Maka jangan khawatir, Tuhan menjamin hidup anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami hanyalah manusia biasa. Untuk itu di tengah kekhawatiran kami, ajar kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
karena kami percaya, karena kami beriman di dalam Tuhan tidak ada yang kurang, sebab Engkaulah jaminan kehidupan kami. Ajar kami untuk berkomitmen selalu menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan, percaya 100% pada janji Tuhan, agar kami mampu melangkah sekalipun di begitu banyak masalah-masalah hidup sedang datang. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dan Tuhan terus ada dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami menyerahkan hidup kami, juga menyerahkan segala kekhawatiran kami. Amin.